Lanjut ke bagian set nav type. Kali ini kita akan menggunakan dua button untuk merubah set nav atau navbar ini ya, dari kondisinya white seperti ini menjadi dark. Oke, gimana caranya? Kita lanjut ke bagian codingnya, di mana pertama kita akan membuat komen untuk section site nav type ya. Oke, biar tidak susah mencarinya. Nah, di sini tujuannya seperti feature sebelumnya ya. Kita buat anchor-nya di sini, variabel anchor-nya, yaitu kita akan mempertanyakan apakah site nav bertipe dark. Nah, kita membuat variabel ini dinamis dengan ref ya, dengan kondisi awal false atau tidak dark. Dan di sini kita akan membuat function untuk mentoggle kondisi site nav type-nya, yaitu akan merubah kondisi awal site nav dark, di mana dia false, value-nya false menjadi value-nya kebalikannya, value kebalikannya maksudnya, yaitu menjadi dari false menjadi true gitu ya. Oke, sama persis seperti sebelumnya ya. Lalu kita hubungkan ke bagian dashboard aside, di mana dia akan menerima eh, informasi dari variabel is site nav dark itu melalui props ya. Kita buat di sini props-nya. Kita buat define props, di mana tipenya adalah objek. Kita buat sama ya, is nav site nav dark gitu ya, dengan type-nya boolean, lalu dengan default-nya false. Oke, setelah diterima perubahan itu ya dari false ke dark gitu ya, ketika ada trigger tombol tadi, oke, maka akan dipantau perubahannya, yaitu berupa kelas CSS ini ya, melalui computed. Maka kita buat di sini variabelnya const site nav type classes. Oke, di mana kelas ini akan merubah site nav type dari defaultnya white menjadi dark ya, melalui computed. Oke, jangan lupa diimport computednya. Oke, ketika props is site nav dark sama dengan true, maka akan menampilkan, nah, dan ketika tidak true maka akan menampilkan apa gitu ya. Nah, ini BG-nya white. Kita cek dulu untuk bagian site nav ini. Ketika dia dark, nah kita masukkan dulu ya. Nah, yang paling jelas sih di sini ada dark ya. BG-nya shadow none. Oh, kita lihat di sini shadow. Ada di sini. Ini shadow. Shadownya Excel ya. Cut, kita pindahin ke sini ya, shadow Excel. Lalu untuk di sini ada apa lagi ya? Kayaknya cukup ini aja ya. Nah, di sini ada PS, tapi di sini nggak ada ya. Terus backgroundnya, terus shadownya,
Oke, terus untuk teks nggak ada ya. Sepertinya cukup. Tinggal kita terapkan si kelas bindingnya ini dengan computed sitenav type classes. Oke, di sini kita tampilkan props-nya dengan binding is sitenav dark. Oke, karena sama dengan variabelnya, maka tidak perlu dituliskan sama dengan lagi ya. Sama dengan is sitenav dark gitu ya. Sudah terhubung, tinggal bagian tombolnya ya. Pada bagian config kita hubungkan, kita cek bagian sitenav type. Oke, button ini kita tampilkan di depan ya, di parent komponen slot, menggunakan slot dengan nama sitenav type. Oke, nah ini kita ganti juga ya, navbar fix ini menggunakan camel cache, dark mode juga biar lebih mudah terbacaannya. Kita ubah di sini ya. Oke, seperti ini. Lalu kita tampilkan slot tadi dengan template. Terus kita tampilkan namanya juga bahwa ini setNav type, slot setNav type. Oke, kita tampilkan buttonnya. Nah, karena banyak seperti ini, kita buat komponennya saja ya. Seperti button switch. Kita buat di sini namanya argon. Karena ini defaultnya transparan. Kita beri nama transparan button ya. Oke, buat templatenya. Kita paste. Terus kita buat kondisionalnya. Oke, kondisionalnya akan terhubung dengan parentnya melalui props juga ya. Props, define props, object, yaitu pertama kita punya kondisi aktif ya. Ketika aktif, dia memiliki type boolean, true or false, dengan default false, dan kita juga punya teks di sini ya. Oke, kita buat dia type-nya string dengan default value button. Oke, kita rapikan sebentar. Oke, seperti ini. Tinggal kita pantau ketika nah, ketika props aktif ini berubah, akan dipantau oleh variabel apa namanya, kita beri nama class saja ya. Ini computer import, jangan lupa. Lalu dia akan memantau props aktif. Ketika aktif maka, dan ketika tidak aktif maka apa ya gitu ya. Ini kalau kita secara aktif ini ya. Ini kelasnya, pindahin, dan ketika tidak aktif ini kelasnya. Itu ya. Ini kalau mau cepatnya seperti ini. Ya ini hapus saja. Button ini juga kita hapus. Ini menjadi props text.
Ini active stylenya juga nggak perlu, data kelasnya juga nggak perlu. Oke, tinggal kita binding. Ini kelasnya akan memantau variabel classes dari computed. Oke, kita lanjut ke sini. Berarti ini tinggal kita buat argon, atau kita import argon transparent button. Oke, kita tutup dulu dan kita coba cek sudah masuk atau belum. Oke, sudah masuk. Kita import. Nah, tugasnya di sini yaitu pertama dia punya props aktif, di mana dia akan aktif ketika dia is variable is site nav var, maka dia akan aktif dengan teks yang pertama white dulu ya. Nah, berarti kalau white berarti kan dia site navnya tidak dark ya, maka kita tambahkan saja tanda seru di depannya, menandakan bahwa ini nilai kebalikan dari site nav dark. Oke. Lalu untuk tombol kliknya akan merubah command toggle site nav type-nya ya. Oke, tinggal kita copy paste ke bawah. Nah, ini kondisinya bagian dark. Dia akan bernilai true ketika site nav itu ya true seperti ini ya. Oke, kita lihat apakah sudah tampil buttonnya. Sudah tampil ya, sudah benar ya. Nah, ini sudah, coba kita klik. Nah, betul ya. Nah, ini dia. Cuma ada perubahan tadi ya, kelasnya ya, terdorong ini ya, bergerak gitu. Ketika si darknya aktif, kita coba lihat. Ini kalau kita lihat bagian margin ya harusnya. Margin ini sangat banyak sekali kelasnya ya. Kalau Tailwind seperti ini ya. Oke. Mana marginnya ya. Wah, ini harus kita tracing ya. Ini dia margin left 2. Sedangkan ini gak ada nih ya. Kita coba hapus. Nah, ini malah nggak ada marginnya. Oke, kita kasih aja kelas defaultnya. Margin right aja ya. Margin right 2. Coba. Nah, seperti ini. Kita klik white, tidak ada perubahan ya. Nah, seperti ini ya. Ini karena panjang banget, sebenarnya bagusnya kita seleksi lagi ya. Cuma mungkin makan waktu, jadi saya skip dulu. Bagi kalian yang mau tracing lagi lebih lanjut, monggo. Tapi untuk sesi kali ini saya akan biarkan dulu seperti itu. Terus PR selanjutnya adalah ketika kita pindah halaman ya. Nah, ini ketika render. Nah, balik lagi ya set navnya ya. Persis sama seperti penyimpanan data pada navbar fix, kita perlu taruh dia ke dalam local storage ya. Status set nav type-nya ini kita masukkan ke local storage. Persis sama kita akan menggunakan watch.
yang akan memantau is site nav dark. Kita akan cek new value-nya. Mungkin ada nama yang lebih representatif, tapi saya menggunakan ini dulu, di mana dia akan menyimpan local storage set item ya, dengan nama site nav type status gitu ya, di mana dia akan berisikan value new value dari si is nav site nav dark ya. Seperti sebelumnya menggunakan JSON stringify, yaitu dia akan merubah data dari JavaScript yang berbentuk boolean ya, true or false, diubah menjadi string ya, local storage, dan juga kita masukkan ke onMounted. Ini sama banget sih, const site nav type status gitu ya, sama dengan kita ambil nilainya dari local storage get item si site nav type status gitu ya. Sama kondisinya ketika site nav type status tidak kosong, tidak null, maka kita ingin nilai dari variabel isNavDart bernilai. Nah, ini kita ubah dari string di local storage menjadi variabel JavaScript lagi ya. Menjadi true or false. Ini kenapa nav site nav type status. Oke. Seperti ini. Tinggal kita klik ya, start, pindah halaman ke profile. Nah, tetap ya. Oke, sudah tersimpan. Coba kita cek ke dalam local storage-nya. Nah, ada nilainya ya dari setNav type status true. Kita ubah ke white. Nah, jadi false, dark, true. Nah, udah sesuai ya. Nah, coba kita refresh, ada error-error ini. Nah, nggak ada ya.